إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, harga dan nilai seseorang itu ada di keyakinannya, dan kerjaan itu akan makin bermanfaat kalau dilakukan atas dasar keyakinan, apalagi beragama. Makanya di dalam syair atau bait Imriti dikatakan, Idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu sangat bergantung nilainya itu atas keyakinannya, dan setiap segala sesuatu kalau tidak yakin tidak bermanfaat. Seorang ketika minum obat nggak yakin, maka obat itu akan tidak membekas kalau tidak dibuang. Kerjaan seorang kalau tidak yakin, termasuk dasar-dasarnya, sasarannya, tujuannya, maka tidak akan enjoy terhadap pekerjaan tersebut. Begitu juga hal yang lebih signifikan, yaitu dakwah dan agama. Makanya hadirin sekalian, kalau kita lihat, jangankan Muslim, Islam, di sana ada misionaris yang rela hidup di tempat-tempat pedalaman dan pelosok dengan resiko malarianya yang ganas di Papua Timur sana, karena berangkat dari keyakinan. Bahkan ada seorang perempuan penginjil di Afrika, sampai di tangannya langsung terbagi 1 juta Injil dengan susah payah dihantarkan ke tempat-tempat yang sangat jauh karena keyakinan. Bahkan kalau kita lihat, banyak mujahid yang wafat, yang syahid di medan baik itu Badar, Uhud dan yang lainnya, mati dalam keadaan tersenyum karena berangkat dari keyakinannya. Minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir. Sebagian mereka ada yang sudah diambil oleh Allah nyawanya, tapi sebagian mereka menunggu-nunggu. Dari situlah hadirin sekalian, keyakinan itu akhirnya menjadi suatu dasar yang paling kuat di dalam mengerjakan apapun, di dalam kegiatan apapun, dalam menjalankan tugas apapun termasuk agama.
Oleh karena itu, sampai Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Darda, "Ya Aba Darda, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta wa hurritta." Wahai Abu Darda, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, meskipun kamu dimutilasi, meskipun kamu dibakar sampai hangus. Kenapa itu semuanya sampai terjadi? Apakah itu versi Rasulullah untuk menakut-nakuti? Tidak. Karena resiko akidah, yang itu merupakan suatu prinsip yang paling dasar, harus dipegang, resikonya sampai nyawa melayang pun akan dikorbankan. Makanya lihat bagaimana Nabi Ibrahim melepaskan dirinya untuk dibakar Namrud. Dan realita yang terjadi, bagaimana ribuan manusia yang dibakar, yang mereka memiliki gelar Ashabul Ukhdud. Bahkan mereka dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gelari oleh Allah, diberikan satu status, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Mereka yang yakin benar-benar beriman, mereka yang betul-betul imannya direkomendasikan oleh Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Nah, apalagi sekarang kita hidup penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah, maka akidah itu menjadi sesuatu, keyakinan itu menjadi sesuatu yang mahal, harus kita kuatkan terus menerus. Ya ikhwan, adik-adikku sekalian, terutama godaan jabatan, godaan harta, itu semuanya akan bisa dihadapi hanya dengan akidah. Contoh, ada orang yang sekarang ini ketika menjadi pejabat atau menjadi apapun, ditawari suap, ditawari korupsi, yang bisa menolak apa? Akidah. Sekarang orang ditawari fitnah wanita yang sangat cantik, bisa mengatakan inni akhafullah, Allah, akidah. Yang membuat Nabi Yusuf rela mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani, ya Allah, penjara itu lebih baik buat saya ketimbang apa yang mereka ajakkan. Akidah, keyakinan. Bahkan hadirin sekalian, ada disebutkan di dalam satu riwayat, ketika Khabbab ibn al-Irth ngadu kepada Rasulullah karena dipanggang majikannya hingga daging terkelupas dari punggungnya karena dia masuk Islam. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW, kenapa nggak ada yang menolong saya? Ala yustaghatsu lana, kenapa nggak ada yang membantu saya? Rasulullah SAW apakah memberikan curahan bantuan? Tidak. Di sana dulu ada orang-orang yang ditanam, kemudian dibelah, digergaji, diseset hingga daging tulang terkelupas, tidak menyebabkan dia itu meninggalkan din agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah memang wa in qutti'ta aw hurritta. Jadi hadirin sekalian, belum lagi di sana ada satu perkara, contoh-contoh yang real. Bagaimana para anbiya wal mursalin, para salafun saleh menunjukkan satu sikap bagaimana mempertahankan akidah di tengah gelombang ujian, cobaan dan fitnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Lihat, setiap umat itu ada fitnahnya, nggak akan mungkin nggak ada. Dan fitnah umatku ini di harta. Makanya sampai nanti di akhir zaman, fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Kenapa sangat mudah terjadi kemurtatan, pagi mukmin sore kafir? Lihat akhir daripada hadis yang disebutkan Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual ini agamanya dengan keuntungan dunia. Nah, bagaimana kita sekarang menguatkan akidah kita? Di sini minimal ada 5
dasar, 5 cara untuk menguatkan akidah kita supaya kokoh. Yang pertama utama adalah as-sabru 'alal ibtila'i bisyarri wal khair. Sabar terhadap ujian, baik ujian baik dan buruk. Jadi hadirin sekalian, jangan dikira ujian itu hanya baik, buruk, nggak enak. Bahkan harta melimpah itu ujian, karir yang melejit juga ujian, prestasi yang bagus juga ujian. Ya, disinilah Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lihat, wa nabluukum bisyarri, kalian akan aku uji dengan syarr, wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Akhirnya kita kembali kepada Allah di dalam menghadapi fitnah keburukan dan fitnah kebaikan ini. Lolos enggak? Wa ilaina turja'un. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, wahai Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, mana yang lebih baik, orang yang karirnya melejit terus tanpa ujian dengan orang yang diuji kemudian mendapatkan satu hasil? Kata beliau menjawab, tidak akan mungkin sukses tanpa ujian. Sekali lagi, tidak akan mungkin sukses, tidak akan mungkin seorang itu berhasil kecuali karena ada ujian. Karena ujian itulah pendidikan real di lapangan agar kita itu bisa bersikap, yang sikap-sikap itu menghasilkan pengalaman, yang pengalaman itu tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah ada sekolahannya, kuliahnya dan jurusannya, yaitu apa? Pengalaman. Maka kata orang benar, pengalaman adalah guru sejati. Makanya kalau menghadapi masalah itu jangan mundur, hadepin, jangan dihindari. Kemudian yang kedua, agar kita akidahnya kuat, adalah al-ilmu billah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu mengenal zatnya, namanya, sifatnya, af'alnya, yang mencakup rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Mengenali Allah, bahwa Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah yang mematikan, menghidupkan kita, Allah yang mengatur alam semesta ini semuanya, termasuk mati kita kapan, rezeki kita hadir kapan dan hilang kapan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah menulis ketetapan segala sesuatu ini sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Wa arsyuhu 'alal ma, dan ketika itu arasnya di atas air. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenali, mengilmui apa yang dicintai dan dibenci Allah, yang tidak lain adalah perintah dan larangannya. Dari situlah kita akan muncul pengagungan terhadap perintah Allah, pengagungan terhadap larangan Allah, dan pada akhirnya kita laksanakan perintahnya penuh dengan khusyuk, ikhlas, dan kita tinggalkan penuh dengan sukarela larangan-larangan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu, mengenali tentang balasan bagi orang yang baik dan balasan bagi orang yang jahat, yang tidak lain adalah al-jannatu wan nar. Kemudian cara yang ketiga adalah al-yaqin, yakin dan beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan itulah yang kita katakan tadi merupakan satu asas. Ketika orang itu takut kepada Allah, makanya di dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Takut itulah yang membuat kita itu jauh dari pelanggaran, jauh dari kemaksiatan. Makanya ulama yang direkomendasikan oleh Allah, bukan didahulukan ilmunya oleh Allah, bukan didulukan karismatiknya oleh Allah, didulukan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, khasyah. Karena takut, khasyah, al-khawf itu merupakan satu asas,
Seluruh kebaikan itu didasari bukan atas keberanian, tapi ketakutan. Orang kalau berani dulu itu biasanya petentang-petenteng, kalah tidak siap. Tetapi kalau orang itu punya rasa minimal waspada, kemudian hati-hati, kemudian mencanangkan rasa takut kalau nanti begini begitu, maka dia akan memberikan suatu apresiasi ketakutan itu, persiapan yang maksimal, terutama takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah memesankan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena pada akhirnya yang mengontrol kita untuk tidak berbuat jahat adalah khasyah taqwa. Untuk mendorong kita berbuat kebaikan adalah takwa. Untuk belajar sungguh-sungguh adalah takwa. Bahkan adik-adik sekalian, kita tanpa harus diancam-ancam oleh sekolah, diberikan aturan yang ketat oleh sekolah, takwa itulah yang membuat kita itu disiplin di dalam pembelajaran, di dalam mengikuti kegiatan, dan bahkan mengikuti aturan-aturan sekolah. Kemudian selanjutnya, yang membuat akidah seseorang itu kuat, yang berikutnya adalah kita as-sadq, yaitu bersikap teguh tegar di atas syubhat dan syahwat. Syubhat merupakan satu kondisi di mana orang itu bingung menghadapi kebenaran. Syubhat karena di sana ada talbis, campur aduk antara hak dengan batil. Makanya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Syubhat itu biasanya adik-adik sekalian merancukan pola pikir seseorang. Makanya orang itu kalau terkena syubhat yang miring pola pikirnya. Orang kalau dikuasai syahwat yang miring pola tingkah lakunya. Dan orang itu kalau sudah miring dua-duanya, maka setan masih lebih mending. Bahkan setan menjadi pengikut dia. Sehingga Allah mengatakan, fa'adba'ahu syaitanu, kehidupan orang ini diikuti oleh setan, fakana minal ghawin, mereka termasuk orang-orang yang celaka. Ya, celaka. Sehingga dari sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu peneguhan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi, cara untuk mengikis syubhat. Makanya syubhat itu hanya bisa dihilangkan dengan mempelajari kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, untuk melenyapkan syahwat. Oleh karena itu syahwat itu tidak bisa ditanggulangi kecuali dengan kesabaran. Orang itu kalau setiap saatnya selalu yang menjadi modal itu benar dan sabar, maka dimanapun dia akan menjadi orang baik. Benar selalu untuk menangkal syubhat dan sabar untuk menangkal syahwat. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada satu yang penting, dan ini adalah inti bagaimana kita itu menguatkan akidah kita, yaitu at-tadabbur wal-i'tibar bil ayati syar'iyyah wal kauniyah, yaitu dengan cara kita itu bertadabbur dan mengambil ibrah terhadap ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya kauniyah di alam semesta ini, wa fi anfusikum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di atas muka bumi ini semua ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum, di dalam dirimu, apa enggak memperhatikan?
Apalagi ayat-ayat syar'iyah yang terdepan adalah Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita ketika merenungkan Al-Quran yang mengusung tentang kisah-kisah para nabi, kita akan mendapatkan kekuatan bagaimana cerita kehidupan nabi dan sirahnya. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang keimanan, ketakwaan, pada saat itu iman kita, ketakwa kita juga makin kuat. Pada saat kita sekarang ini membaca ayat-ayat tentang peringatan halal haram, pada saat itu kita juga akan bersikap terhadap halal haram itu juga baik. Intinya, mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan syariah akan menghasilkan satu kekuatan akidah tersendiri. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di khutbah dari yang pertama dan yang kedua bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة